Maaf Kak, saya ingin bertanya. Saya Kalian Nur Jamil dari Forum Remaja ingin bertanya. Tadi kan rencana yang Youth CSE itu apa ya Kak? Business Plan Youth CSE. Ya, jadi jadi gini, jadi teman-teman diharapkan untuk membuat program kerja itu dalam penguatan CSE teman-teman. CSE itu Comprehensive Sexual Education. Jadi tentang pendidikan pro yang komprehensif. Nah, kegiatan teman-teman harus diarahkan ke situ. Apa misalnya? Misalnya tentang pelatihan pro ke sekolah-sekolah secara reguler sekali seminggu misalnya dalam tahun ini, itu salah satu. Jadi teman-teman melakukan penguatan CSE. Kemudian misalnya juga teman-teman melakukan pelatihan CSE kepada youth forum yang baru nih, yang baru bergabung di youth forum. Nah, itu penguatan CSE. Jadi diarahkan semuanya untuk penguatan CSE. Apalagi kalau CSE itu pasti ngomongin tentang youth friendly services. Nah, teman-teman silakan dibuat kegiatan yang berhubungan dengan youth friendly services. Youth friendly services itu adalah layanan kesehatan bagi remaja yang ramah ya, yang ramah bagi remaja. Yang memang dia tuh, nah misalnya kalau teman-teman merasa ada sebuah itu tuh belum ramah remaja, kayak udah gimana caranya biar itu bisa jadi ramah remaja. Misalnya teman-teman nanti melakukan sosialisasi pentingnya tentang youth friendly services. Nah, itu bisa teman-teman masukkan ke dalam program kerjanya teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau aku jawabannya. Oke, baik. Mungkin kalau ini aku liatin sedikit ya teman-teman ya. Ini dokumen PKA nih. Kalau misalnya ini aku dokumen PKA, ini dia Youth Center yang bikin. Makanya aku bilang itu yang bikin itu siapa, koordinator Youth Center. Ini di zaman aku dulu ya, 2014 nih aku bikin ya. Gitu. Target aku ini. Nah, ini yang teman-teman bikin, apa sih rencana aku? Ada 30 remaja relawan baru, ada 30 remaja yang dapat pelatihan ini, contohnya ada 100 remaja dapat ini, dapat itu, dapat ono gitu ya. Nah, itu tuh aku tulisin semua tuh. Nah, ini yang menjadi PKA aku gitu loh. Ini yang akan teman-teman susun. Intinya teman-teman tuh mau bikin apa dalam setahun itu kegiatannya gitu loh teman-teman. Kemudian juga aku mungkin mau melihatkan ini apa ya? Oh ya, ini kalau ini ya klasifikasi, oh ya ini lebih ke konseling nih, kalau teman-teman mau menguatkan konseling. Nah, ini ada pelaporannya teman-teman. Kita tuh punya laporan konseling itu ada, aku nggak liatin ke teman-teman, ada ininya loh, ada formnya laporan konseling, ada juga nanti kalau coba deh kamu kontak lagi, nanti aku coba carikan form itu di daerah ya. Ada tuh formnya tuh. Nah, kayak gini nih, bisa pengklasifikasian nih tentang apa ya, tentang ininya teman-teman gitu, kliennya teman-teman. Nah, satu lagi juga mungkin aku mau liatin ya pkbi.org.id. Nah, ini kegiatan ini nih, kayak ini nih, kita datang advokasi ke MPR nih, ini 2016 ya kalau nggak salah ya. 2016 ini siapa nih teman-teman di forum nih yang tadi dikirim ke daerah. Kita datang ke ini ke Mahkamah Agung nih waktu itu gitu. Nah, itu bedanya teman-teman, kalau youth forum itu usianya terbatas, jadi harus 24 tahun ke bawah, emang teman-teman remaja gitu ya. Kalau center koordinatornya, aku bilang nih, koordinatornya itu itu boleh remaja usia 24 tahun ke bawah, ataupun yang udah lewat dari 24 tahun itu juga boleh menjadi koordinator youth center. Nah, sedangkan teman-teman yang ada di youth forum itu usianya 24 tahun ke bawah teman-teman, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan proses pemilihan sampai menjadi ketua youth forum, menjadi ini, menjadi itu ya, ke nasional, itu tuh menjadi syarat 24 tahun ke bawah. Kenapa? Memang itulah usia yang memang usia remaja yang kita gunakan ya di PKBI secara WHO juga, dan itu menjadi salah satu kriteria ketika dilakukan pemilihan gitu teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat-lihat ya, nanti di websitenya PKBI juga. Begitu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa mengerti gitu. Youth Center itu adalah tempat, Youth Forum itu adalah perangkat organisasi. Nah, teman-teman itu berada dalam keanggotaan yang diwadahi oleh rumah tadi Youth Center. Youth Center itu dikelola oleh satu orang koordinator Youth Center yang mana dia itu di hire profesional ya,
berada di bawah jajarannya direktur daerah. Sedangkan kalau teman-teman ketua Youth Forum itu tidak di hire proporsional, teman-teman relawan pure gitu ya, yang maksudnya adanya di board, maksudnya adanya itu di kepengurusan, bukan di jajaran eksekutif gitu. Nah, kalau aku boleh saran, yang pertama sih teman-teman harus silahkan berkomunikasi dengan direktur daerahnya juga, harus ada koordinator di center teman-teman ya, harus ada koordinator karena dia yang nanti akan memproses secara pendokumentasian itu gitu. Kalau aktivitas kegiatan itu teman-teman barengan ngerjainnya gitu. Kayak si Magda itu dia pasti ikut segala kegiatan yang ada di youth center gitu loh. Karena memang dia anggotanya, itu youth center kan rumah gitu, bukan orang. Jadi bukan people to people. Ini rumahnya loh gitu. Aku harap teman-teman bisa mengerti di situ, harus ada koordinator youth centernya. Kalau sudah ada, aku menunggu informasi dari teman-teman, dan aku akan masukkan itu ke dalam grupnya koordinator youth center gitu. Karena info-info yang berkaitan dengan eksekutif, jalurku tuh eksekutif loh teman-teman. Jadi aku tuh akan informasikan ke direktur daerah dan ke koordinator youth center. Gitu. Seperti itu teman-teman. Dan teman-teman di forum, nah itu lebih besar lagi perannya, karena teman-teman ngurusin kebijakan, bawa nama PKBI ke dalam dan keluar, gitu ya, PR lah gitu. Lebih besar lagi perannya teman-teman. Secara peran, kalau untuk belajarnya teman-teman sama, di rumah tadi, di youth center tadi. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan teman-teman. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Yang di ruangan Zoom, jika mau bertanya bisa raise hand atau di kolom komentar mungkin. Silakan yang boleh, mau langsung bertanya, mau mau raise hand juga boleh ya, raise hand ataupun mau dari kolom chat. Nggak apa-apa teman-teman, aku berharap kalau teman-teman pusing aku malah senang, berarti teman-teman memikirkan. Kalau teman-teman pengen lebih step by stepping lagi, waktu kita tadi kan aku cuma punya waktu 1,5 jam sehingga aku juga harus menyampaikan dengan cepat, tapi nanti nggak apa-apa dimulai dulu teman-teman, step by step aja. Kalau teman-teman baru mau memulai dari PKA, berarti perencanaan, silahkan teman-teman susun dulu roadmap-nya, goalnya teman-teman tahun depan itu apa gitu, apa yang mau teman-teman capai. Nah harapannya nanti ya gitu di nasional kita tahu, oh iya teman-teman remaja di Kepulauan Riau akhirnya ternyata dia bisa membuat ini, membuat itu ya, ada hasil ini. Nah itu dulu tuh, apa goalsnya teman-teman di tahun depan, PKA-nya langsung dibuat untuk setahun ke depan, kemudian setelah itu ya teman-teman silahkan mengisi kebutuhan teman-teman. Kayak tadi tuh untuk pengorganisasiannya harus ada koordinatornya gitu ya. Koordinatornya itu harus tektokan sama ketua youth forumnya gitu. Ketua youth forumnya harus memberikan masukan karena secara kebijakan itu kan dari nasional tuh kayak Mahda tuh. Dia disahkan oleh pengurus nasional. Nah, pengurus nasional nanti akan ngasih tahu ke kepengurusan nasional. Kepengurusan nasional akan memberitahu ke kepengurusan daerah gitu ya. Nah, teman-teman daerah kan ketua forum daerah tahu, itu harus ngasih tahu ke youth centernya bahwa ada kebijakan ini loh yang baru gitu loh. Ini loh gitu. Nah, teman tuh kan representatif, jadi harus mengcapture apa kejadian di youth center. Nah, itu yang teman-teman bawa, itu yang teman-teman bawa ke nasional. Jadi itu yang teman-teman ceritakan. Nah, kalau teman-temannya nggak main ke rumahnya tadi, ya nggak ketahuan gitu ya. Kalau kita nggak pulang-pulang ke rumah kita, ya kita nggak tahu rumah kita, mana tahu udah nambah bertingkat, mana tahu pagarnya udah rusak gitu ya, mana tahu dulu kucingnya 1 sekarang udah 2 gitu, kita nggak tahu. Nah, kayak gitu. Jadi di situ keterikatan antara youth forum, ketua youth forum dengan koordinator youth center gitu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak Kak Owa. Ya, aku harap teman-teman ini ya, kalau ada kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi di luar dari sesi ini, boleh silahkan bisa menghubungi aja via WhatsApp, mau beremail boleh, kalau mau teleponan lagi kayak gini boleh. Aku sering banget ya sama teman-teman PKB daerah lain juga, Kak, kami lagi mau diskusi, Kakak bisa nimbrung nggak gitu, kita obrol-obrol ya gitu, atau ada informasi baru apa lagi di nasional. Nah, atau juga bisa undang juga PN remaja kita, karena dia update juga, karena dia ada di kepengurusan nasional ya, gitu ya.
ada Ali, ada ada Ali, ada Gigin, ada Denisa, nah gitu. Atau mau tahu di level internasional itu lagi ngapain gitu. Nah sekarang itu si Denisa lagi disibukkan untuk mempersiapkan pertemuan Youth Forum remaja di internasional. Aku nggak tahu kalau COVID-nya melegakan mungkin mereka akan berkumpul. Tapi kalau enggak mungkin ya mereka masih harus secara online gitu ya. Nah informasi apa yang dia bawa nanti tanyain apa tuh informasinya yang terbaru di sana gitu. Apa yang bisa kita adaptasi, ilmu baru apa yang bisa dipelajari gitu. Apa yang bisa diadaptasi ke PKBI dan apa yang itu sebagai pengetahuan gitu. Nah itu teman-teman bisa selalu berkomunikasi aja juga dengan teman-teman remaja. Juga bisa @for-nya nasional itu juga punya Instagram ya, teman-teman juga bisa ke sana. Tapi ya itu selalu berkomunikasi itu intinya, nggak juga ke aku, teman-teman juga bisa langsung ke teman-teman remaja tadi ya yang di kepengurusan, ada Magda, ada Cynthia, ada Indra, ada Krisna, juga ada Rusna. Nah itu bisa ngobrol-ngobrol. Atau kalau teman-teman punya kegiatan-kegiatan juga nanti gitu ya udah ngumpul bareng gitu. Di aku itu ada kegiatan juga teman-teman gitu ya, tapi ya gitu biasanya kan perwakilan 1-2 orang per daerah ya, jadi kita nggak bisa ngumpul banyak banget kayak gini 10 orang, aku tuh belum bisa mengajak teman-teman 10 orang untuk bisa bergabung dari satu daerah gitu. Tapi harapanku adalah perwakilan yang dikirimkan ke nasional kayak Wici ataupun Baby yang sering yang pernah ngikut, nah itu punya keharusan untuk sharing ke teman-temannya gitu. Jadi udah bikin ngeteh bareng aja. Dulu aku di Youth Center itu di setiap hari Jumat sore itu punya kegiatan namanya ngeteh bareng tuh. Meringan aja ngeteh bareng. Apa yang ada di sana? Emang kita bikin teh aja satu teko. Udah teman-teman kita namain ngeteh bareng. Intinya apa yang kita diskusi. Jadi kayak aku pulang dari nasional misalnya aku ceritain, oh iya kemarin di pertemuan nasional kita ngomongin tentang ini gitu. Ini loh hasilnya. Udah sambil ngeteh. Tapi ada nama program dan aku catat di laporan aku loh. Aku kirim laporan triwulan ke pusat itu ya. Aku ceritain kegiatan ngeteh bareng. Apa aja diskusinya? Ini. Gitu. Gitu teman-teman. Pokoknya dibawa seasik mungkin. Silahkan disesuaikan dengan keadaan sekarang. Contoh aku tadi mungkin ada beberapa yang jadul juga gitu ya. Karena memang di zaman aku dulu ya 10 tahunan lalu gitu. Nah teman-teman silahkan disesuaikan dengan apa. Mungkin ada yang masih bisa diadaptasi juga hingga sekarang. Seperti itu. Kasih banyak ya Kak. Untuk yang mau bertanya tadi masih bisa. Silakan. Nah, nanti juga teman-teman harus tahu keterikatan teman-teman dengan klinik itu di mana. Nah, mungkin di next session lah ya, gitu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena teman-teman remaja itu secara nasional mainstreaming di segala isu. Jadi masuk di isu klinik, masuk di isu humanitarian, masuk di segala lini prospek kerja di PKBI gitu ya. Gitu. Baik di eksekutif di legislatif aja masuk juga gitu loh. Jadi kita memang mainstreaming dan tadi aku mau negasin lagi bahwa dukungan yang besar dari PKBI pusat juga gitu untuk segala kegiatan teman-teman. Ya, sepertinya udah nggak ada yang mau bertanya ya Kak. Sebelumnya terima kasih juga untuk Kak Awad, untuk materinya yang sangat bermanfaat. Mungkin untuk kedepannya kami bisa pertimbangkan. Kita tutup dengan sesi foto ya Kak. Boleh banget. Boleh. Untuk teman-teman boleh dihidupin kameranya, kita foto. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Makasih ya Kak Awal untuk waktunya. Sama-sama teman-teman. Makasih juga untuk Kak Magdalena yang sudah menyempatkan waktunya di hari ini. Ya, lancar ya kegiatannya. Kabarin aja kalau teman-teman kalau PKA-nya teman-teman masuk itu yang pertama ngebaca aku juga kok. Aku akan lihat nanti karena itu PKA teman-teman yang dikirim itu kan dia tuh daerah yang ngirim atau koordinator center ya. Dia tuh daerah sih biasanya barengan sama program plan nanti itu akan aku rangkum secara nasional juga dari semua daerah. Pokoknya semangat selalu lakukan aktivitas-aktivitas. Sekarang yang penting itu karena teman-teman bersepuluh ya, bangun kedekatannya dulu dengan aktivitas apapun, mau duduk, mau makan bareng dan lain-lain ya. Tetap jaga protokol tapi. Ya, makasih banyak Kak. Makasih banyak ya teman-teman.
Terima kasih Terima kasih banyak. juga untuk peserta lainnya. Kita isoma dulu, ntar kita lanjutin lagi untuk remaja aja ya. Oke, aku mungkin juga nanti mohon izin ya untuk nggak di sesi berikutnya mungkin aku tidak ikut karena aku mau ke pasar. Jujur aja gitu mau keluar. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di next sesi ya. Take care ya teman-teman. Iya, makasih Kak Wah.